Apakah kerugian keuangan BUMN itu otomatis sebagai kerugian keuangan negara? Dan apakah seorang direksi BUMN yang menyebabkan kerugian BUMN itu akan dapat dipidana korporasi sesuai dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Atau yang manakah yang memang tindakan direksi yang menyebabkan kerugian BUMN dapat dipidana korporasi atau dikatakan menjadi kerugian keuangan negara? Banyak yang menjelaskan pakar hukum tentang business judgment rule sepanjang direksi bertindak hati-hati, etikat baik untuk tujuan perusahaan, dalam artian untuk tidak mengambil kepentingan bagi pribadi atau kelompoknya, atau tidak memperkaya orang lain dan memperkaya diri sendiri. Kalau merefer atau mengacu kepada Undang-Undang Tipikor, maka ketika business judgment rule diterapkan, tentunya direksi tidak dapat dipidana. Namun kenapa masih banyak kita lihat, kita tonton di video, di media sosial bahwa direksi ataupun keluarga direksi melakukan pembelaan di sosial media bahwa keluarganya tidak korupsi atau tidak melanggar pidana, tidak memiliki mens rea di dalam bertindak sebagai direksi, namun tetap dihukum atau divonis dalam kaitan melakukan perbuatan hukum karena adanya pasal kerugian keuangan negara. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya definisi keuangan negara ini dibandingkan dengan keuangan BUMN? Apakah pengertian atau definisi keuangan BUMN yang ada di dalam Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025, yaitu bahwa keuangan BUMN adalah harta atau keuangan negara yang dipisahkan. Nah, kalau dipisahkan, kenapa masih dianggap sebagai kerugian keuangan negara? Tentunya kalau kita mengacu kepada definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa kekayaan negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN. Jadi clear bahwa kekayaan BUMN masih sebagai kekayaan negara, walaupun dia sudah dipisahkan. Nah, bagaimana praktek atau tindakan atau actus reus daripada direksi yang tidak masuk dalam kategori mens rea, baik dalam kategori dolus ataupun kulfa. Nah, sudah jelas dikatakan ketika direksi bertindak dengan itikat baik, dengan hati-hati, tidak untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi ya, untuk mengurangi kerugian perusahaan. Disinilah yang menjadi letak persoalan yang masih abu-abu ya, antara direksi, pemahaman tentang business judgment rule antara direksi, kemudian juga penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim ini masih multi interpretasi, ya, multi tafsir. Inilah yang menyebabkan masih banyak kejadian yang kita lihat bahwa seseorang direksi atau pejabat penyelenggara negara sudah bertindak berdasarkan business judgment rule, tetapi masih dipidana korporasi atau melakukan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Inilah yang menjadi satu masalah yang memang harus dikelirkan terkait dengan bagaimana negara bisa mendorong peran dari BUMN untuk menjadi salah satu sumber keuangan negara. Demikian pendapat dari saya. Semoga para pakar hukum, para praktisi hukum bisa melakukan reformasi atau transformasi di dalam sistem hukum terkait dengan keuangan negara, terkait dengan korupsi, agar tidak terjadi perlambatan ekonomi karena
para direksi BUMN akan takut mengambil keputusan. Terima kasih.